Joko selalu bangun lebih pagi dari matahari. Bunyi alarm jam tua yang ia dapat dari pasar loak 5 tahun lalu selalu berhasil membangunkannya sebelum adzan subuh berkumandang. Di rumah kecil berukuran 4x6 meter itu, ia bangkit dari kasur tipis yang mulai usang, lalu menyalakan kompor minyak tanah untuk merebus air. Bukan untuk dirinya, tapi untuk Sari, istrinya, agar bisa menyeduh kopi sebelum memulai hari berjualan. Rumah mereka berdinding triplek dan beratap seng yang sudah mulai bocor di beberapa titik. Tapi Joko tidak pernah mengeluh. Yang penting masih ada tempat berteduh dan istri yang setia. Katanya suatu kali pada tetangganya, Pak Mul, sesama tukang ojek. Joko memang tipe lelaki yang lebih banyak bekerja daripada bicara. Setiap hari, setelah sarapan sederhana, biasanya nasi sisa semalam dengan telur dadar atau tempe goreng, ia membawa motornya ke pangkalan ojek di ujung gang. Disitulah ia menghabiskan sebagian besar harinya, menanti penumpang yang kadang datang, kadang tidak. Sari tidak kalah keras usahanya. Ia berjualan nasi goreng di depan rumah sejak sore sampai malam. Kompor tua, wajan besar, dan bangku plastik 3 biji jadi senjatanya menarik pelanggan. Meski hanya punya satu menu, nasi goreng kampung dengan sambal terasi buatan sendiri, lapaknya tak pernah sepi. Pelanggannya datang bukan cuma karena rasa, tapi karena Sari selalu menyambut dengan senyum. Senyum yang, bagi Joko, jadi penawar lelah paling ampuh setelah seharian mengejar nafkah. "Mak, jualan hari ini ramai?" tanya Joko suatu malam saat baru pulang. Sari mengangguk sambil menyeka peluh. "Alhamdulillah. Tapi tadi anak buahnya Raja lewat. Nanya-nanya lagi soal iuran." Joko terdiam sejenak. Nama Raja sudah seperti hantu di perkampungan mereka. Raja adalah ketua Ormas Laskar Merah yang katanya dulu pernah jadi aktivis. Tapi semua orang tahu, sekarang ia lebih mirip preman berbaju organisasi. Bersama anak buahnya, ia datang ke warung-warung, ke tukang ojek, bahkan ke rumah-rumah warga, minta iuran yang katanya untuk keamanan kampung. Padahal semua tahu, itu hanya pemerasan yang dibungkus kepedulian sosial. "Kita belum kasih, kan?" tanya Joko, memastikan. "Belum. Tapi dia makin sering lewat. Kayaknya mulai ngincer lapak kita." Joko mengangguk pelan. Ia sadar, mereka sedang duduk di atas bara. Tapi apa daya? Menolak iuran bisa berarti teror, bahkan kekerasan. Sudah beberapa tukang sayur dan penjual gorengan yang warungnya dilempari batu hanya karena telat bayar. Malam itu, setelah makan dan membersihkan gerobak jualan, Sari duduk di sebelah Joko. Mereka tidak bicara banyak. Di rumah itu, keheningan bukan tanda pertengkaran, melainkan pengertian yang sudah menyatu dari hari ke hari. Joko menatap langit-langit rumah, mendengar suara tetesan air dari atap yang bocor. "Mak," katanya pelan. "Iya, Mas. Kalau suatu hari mereka makin nekat, kamu jangan takut. Aku nggak akan diam." Sari tak menjawab. Ia tahu, kalimat itu bukan janji kosong. Ia tahu betul siapa suaminya. Joko memang pendiam, tapi hatinya keras seperti batu karang. Bukan keras kepala, tapi keras karena prinsip. Selama ini ia memilih menahan diri, tapi Sari bisa merasakan sesuatu dalam diri Joko mulai berubah. Mungkin karena tekanan makin sering datang. Mungkin karena ada rasa gagal sebagai suami ketika melihat istrinya harus menghadapi intimidasi. Hari-hari berlalu, dan tekanan itu benar adanya. Laskar Merah makin berani. Mereka menambah jumlah orang yang berjaga di jalan kampung. Kadang, mereka memblokir jalan dengan alasan menjaga keamanan. Padahal tujuannya hanya satu, menunjukkan kekuasaan. Di pangkalan ojek, Joko dan teman-temannya mulai gelisah. Pendapatan berkurang, karena banyak penumpang takut masuk ke kampung mereka. Beberapa tukang ojek memilih pindah ke kampung sebelah yang lebih aman. Tapi Joko bertahan. Ia tidak punya pilihan lain. Kalau kamu punya uang lebih, mending pindah aja. Tempat kita makin gak aman," kata Ucok, tukang ojek asal Medan. "Gak semudah itu, Cok. Aku punya istri, rumah,
dan semua hidupku di sini, jawab Joko sambil menyeruput kopi hitam. Mereka kembali terdiam. Pagi itu udara cukup panas, tapi suasana di pangkalan terasa lebih panas lagi. Ketegangan makin terasa, tapi belum ada yang berani benar-benar melawan. Semua orang masih berharap keajaiban, atau minimal keadilan, tapi tak tahu dari mana datangnya. Di tengah semua kesederhanaan dan tekanan itu, satu hal yang tak pernah hilang dari hidup Joko dan Sari adalah harapan. Harapan bahwa hidup tak selamanya begini. Bahwa di balik langit mendung dan jalan yang sempit, pasti ada jalan keluar. Hanya saja, mereka belum tahu kapan. Tapi satu hal pasti, dalam diamnya, Joko sedang menyiapkan sesuatu. Bukan untuk dirinya, tapi untuk Sari, untuk teman-temannya di pangkalan, dan untuk kampung kecil yang mulai kehilangan nyawa karena ketakutan. Dan dari sinilah semuanya akan bermula. Pagi di kampung itu tak lagi terdengar seperti dulu. Suara ibu-ibu menumbuk cabai atau anak-anak bermain petak umpet sudah jarang terdengar. Yang ada hanya bisik-bisik, langkah cepat, dan mata-mata cemas yang selalu memperhatikan sekitar. Terutama ketika motor berknalpot bising berhenti di ujung gang dan 3 orang bertubuh besar turun tanpa salam. Mereka adalah anak buah raja. Wajahnya galak, penuh tato, dan selalu menyimpan pentungan kayu di balik jaket ormas. Setiap seminggu sekali mereka datang, menagih iuran keamanan. Besarnya tidak tetap, kadang 5.000, kadang 50.000, tergantung mood. Kalau ada yang membantah, biasanya warungnya akan dipalak habis atau lebih buruk lagi, dihancurkan tengah malam. Joko sudah beberapa kali melihat langsung bagaimana Laskar Merah bertindak. Mereka tidak hanya memaksa, tapi juga mengintimidasi secara psikologis. Di belakang jargon, demi keamanan kampung, mereka menciptakan ketakutan massal. Bahkan anak-anak kecil mulai takut keluar malam. Hari itu, Sari bercerita sambil memasak nasi goreng. Tadi siang, si Jali datang lagi. Mas, dia bilang minggu depan iurannya naik. Katanya, karena kampung kita mau ada proyek pengaspalan. Joko mengernyitkan dahi. Proyek? Dari mana? Katanya, kerjasama antara Ormas sama Pak Budi. Joko terdiam. Nama Pak Budi memang jarang disebut, tapi semua tahu, ia punya andil besar di balik munculnya kekuasaan Laskar Merah. Sebagai kepala desa, ia seharusnya melindungi warga. Tapi sikapnya selalu netral, bahkan cenderung mendukung keberadaan ormas. Ia sering bilang, lebih baik ada yang jaga kampung daripada kampung kita diacak-acak orang luar. Padahal, yang mengacak-acak kampung justru orang dalam. Raja dan pasukannya makin merajalela. Mereka seperti punya kekuasaan penuh tanpa takut aparat. Polisi pun seperti menutup mata. Sudah beberapa kali warga lapor soal intimidasi, tapi selalu mentok di meja Pak Anton, polisi setempat yang terkenal gampang diajak kompromi. Di pangkalan ojek, suasana juga berubah. Sekarang sudah ada jadwal iuran mingguan untuk tukang ojek. Jika tidak setor, mereka tak bisa mangkal di tempat biasa. Pernah suatu hari, Ucok dihajar karena dianggap melanggar aturan. Hanya karena telat bayar Rp5.000. Ko, kamu lihat Ucok kemarin? Bibirnya robek, matanya lebam. Kasihan betul, kata Sarman, tukang ojek lainnya. Aku tahu, aku yang bantu antar dia ke klinik. Katanya, cuma karena telat setor. Joko mengangguk pelan. Ia menyimpan amarah, tapi belum tahu harus bagaimana. Di rumah, Sari juga mulai merasa resah. Lapaknya yang dulu ramai, sekarang mulai sepi. Beberapa pelanggan takut nongkrong karena sering ada ormas lewat dan duduk sembarangan, bahkan kadang makan tanpa bayar. Kalau ditagih, jawabannya selalu sama. Kami yang jaga tempat ini, Bu. Masa nggak dikasih makan? Semua ini membuat hidup Joko dan Sari makin sulit. Pendapatan menurun, biaya hidup tetap, dan tekanan mental tak bisa dihindari. Tapi Joko tetap berusaha kuat, terutama di depan Sari. Ia tahu, kalau dia goyah, istrinya juga bisa hancur. Mas, kita bisa sampai kapan tahan begini?
tanya Sari suatu malam. Entah, tapi aku percaya, gak selamanya yang zolim bisa menang terus. Ucapan Joko sederhana, tapi penuh makna. Ia tidak mengutip buku, tidak berteori. Hanya berdasarkan keyakinan hidup yang ia pegang sejak dulu, bahwa yang benar pasti menang, meski lambat. Sementara itu, Raja makin berani. Ia mulai memanggil tokoh masyarakat untuk rapat tertutup. Katanya demi menyatukan kekuatan warga. Tapi isinya hanya pengumuman soal iuran, proyek, dan larangan melapor ke pihak luar. Bahkan, ada kabar bahwa Raja ingin mencalonkan diri jadi anggota dewan dengan dukungan ormas. Pak Budi terlihat tersenyum di belakang Raja saat pengumuman itu. Warga yang hadir hanya bisa tepuk tangan pelan. Sebagian karena takut, sebagian karena bingung. Mereka tahu, kampung sedang digiring ke arah yang gelap. Joko hadir diam-diam di pertemuan itu. Ia tidak berdiri di tengah, hanya mengamati dari pojok. Wajahnya tak menunjukkan emosi, tapi di balik matanya, ada bara kecil yang mulai menyala. Ia tahu, ini sudah terlalu jauh. Kampung yang dulu damai kini jadi ladang kekuasaan. Dan yang paling menyakitkan, semua itu didiamkan oleh orang yang seharusnya melindungi mereka. Malam itu, Joko menatap langit-langit rumah, seperti malam-malam sebelumnya. Tapi kali ini ia tak bicara. Ia hanya menggenggam tangan Sari erat-erat. Seolah berkata, bersiaplah, aku tak akan diam lagi. Dan di luar sana, motor-motor ormas masih meraung, menandai kekuasaan yang terus menekan. Tapi mereka tidak tahu bahwa di sebuah rumah kecil, seorang tukang ojek sedang menyusun keberanian yang bisa mengubah segalanya. Pagi itu, udara terasa lebih panas dari biasanya. Sari seperti biasa menyiapkan gerobaknya. Ia membawa nasi, telur, sosis, bumbu, dan perlengkapan lain dengan telaten. Walau pelanggan mulai berkurang, ia tetap ingin memberikan yang terbaik. Masakanku, walau sederhana, harus tetap enak, katanya pada Joko pagi itu. Gerobak Sari biasa mangkal di depan gang dekat pangkalan ojek Joko. Letaknya strategis, mudah dijangkau pelanggan yang lewat atau menunggu ojek. Hari itu Sari mulai berjualan sekitar pukul 8 pagi. Matahari baru naik sepenggalah, tapi peluh sudah membasahi keningnya. Sekitar pukul 10, 3 orang mendekat. Sari langsung mengenali mereka. Salah satunya adalah Jali, tangan kanan Raja. 2 lainnya biasa ikut meronda malam, tapi lebih sering nongkrong di pos jaga sambil main kartu. Wajah mereka tak ramah. Mereka berdiri di depan gerobak, lalu duduk begitu saja tanpa pesan apa-apa. Nasi gorengnya mana? Kata Jali sambil mengetuk-ngetuk meja kecil tempat pelanggan makan. Cepetan, perut gue lapar. Sari mengangguk. Ia mencoba bersikap biasa, walau dadanya berdegup kencang. Ia tahu, jika tidak dilayani, bisa runyam. Tapi hari itu hanya tinggal 2 porsi terakhir. Tinggal 2 porsi, Bang. Yang satu udah dipesan Bu Yati. Yati-yatian. Gua duluin, ngerti? Lagian siapa juga tuh Bu Yati? Ormas lebih penting dari ibu-ibu kampung, seru Jali sambil tertawa kasar. Sari menyerahkan 1 piring pertama, lalu kembali menggoreng untuk yang kedua. Tapi saat piring kedua selesai, Bu Yati datang. Sar, yang aku pesan udah jadi belum? Aduh, Bu, ini, tinggal 1. Tapi bisa tunggu sebentar, saya goreng lagi. Nggak usah, Sari, aku buru-buru. Ini kan udah aku titip tadi pagi. Weh, ini buat gue, ngerti? Bentak Jali sambil menarik piring dari tangan Sari. Maaf, Bang. Tapi tadi Bu Yati memang udah nitip. Belum selesai kalimat itu, Jali mendorong gerobak Sari dengan kasar. Piring dan gelas berjatuhan. Minyak panas memercik, dan wajan hampir terbalik. Sari terjatuh, lengannya terbakar minyak, dan dagunya membentur tepian meja. Bu Yati menjerit, mundur sambil menahan napas. Jangan macam-macam sama gua, Bu. Lo pikir gue takut sama lo semua? Jali mengacungkan tangan ke arah Sari.
Warga mulai berdatangan, tapi hanya menonton. Tak ada yang berani mendekat. Beberapa ibu menutup mulut, beberapa anak menangis. Sari gemetar, wajahnya memerah, matanya basah. Ia mencoba berdiri, tapi lututnya lemas. Joko datang 5 menit kemudian. Ia baru saja selesai mengantar penumpang. Saat melihat kerumunan dan gerobak istrinya berantakan, ia langsung lari. Darahnya mendidih. Masya Allah, Sari. Ia memeluk Sari yang duduk di tanah, lalu berdiri dan menatap Jali. Siapa yang nyakitin dia? Jali meludah ke samping. Istrimu kurang ajar. Nggak tahu diri. Kau yang kurang ajar. Tanpa pikir panjang, Joko melayangkan pukulan. Tapi Jali sempat menghindar. Lalu Joko menendang ke arah dada Jali. Tubuh preman itu terhempas ke tiang listrik dan jatuh terkapar. Suasana mendadak senyap. 2 teman Jali hendak maju, tapi warga mulai mendekat. Tiba-tiba keberanian itu menular. Beberapa tukang ojek, termasuk Sarman dan Ucok, berdiri di belakang Joko. "Cukup," teriak Joko. "Kalian kira kami nggak punya nyali? Kalian kira kami ini budak? Ini kampung kami." Jali bangkit pelan-pelan, menahan sakit di rusuknya. "Lo bakal nyesel, Jo. Lo udah nyenggol yang salah. Kalau aku diam, aku lebih nyesel lagi." Polisi datang sekitar setengah jam kemudian. Tapi seperti biasa, hanya mencatat nama dan menyuruh semuanya bubar. Anton, si polisi tua, hanya melirik Sari sebentar. "Bu, nanti kalau perlu visum, lapor aja ke pos." Tapi semua orang tahu, laporan itu akan hilang sebelum menyentuh meja pengadilan. Malamnya, rumah Joko sunyi. Sari duduk di atas dipan, mengenakan kain yang menutupi luka di lengannya. Wajahnya pucat, tapi ada cahaya berbeda di matanya. Ia tak lagi takut, justru merasa lega, karena akhirnya semua pecah. Semua kepalsuan dan ketakutan yang ditelan selama ini akhirnya meledak. "Mas, tadi kamu nekat sekali. Aku nggak sanggup lagi lihat kamu disakiti. Aku cuma manusia biasa, Sar. Bisa marah juga." Sari menggenggam tangan suaminya. "Kita harus siap. Mereka pasti balas dendam." "Aku tahu. Tapi sekarang aku nggak sendiri. Ada kamu. Ada warga lain juga yang mulai sadar." Malam itu Joko duduk lebih lama di beranda. Ia memandangi langit, mengingat-ingat wajah-wajah yang tadi berdiri di belakangnya. Ia mulai percaya bahwa kekuatan warga bukan sekadar jumlah, tapi keberanian untuk berkata cukup. Besok mungkin lebih berat, tapi langkah pertama sudah diambil. Dan langkah itu tak akan bisa dibatalkan. Hari-hari setelah insiden di depan gerobak Sari berubah jadi babak baru bagi Joko. Warga mulai melihatnya bukan hanya sebagai tukang ojek biasa, tapi sebagai orang yang berani berdiri melawan ketakutan yang selama ini mereka telan mentah-mentah. Namun keberanian itu tidak datang tanpa harga. 2 hari setelah kejadian, ada coretan di dinding dekat rumahnya. Tulisan besar dengan cat semprot merah menyala, "Joko pengkhianat kampung." Anak-anak yang lewat hanya melirik, lalu cepat-cepat pergi. Joko mencat ulang tembok itu pagi-pagi, sebelum Sari bangun. Tapi Sari tahu. Ia tahu semua yang terjadi. Dan ia tahu suaminya sedang bersiap untuk babak yang lebih berat. Di pangkalan ojek, suasana canggung. Teman-teman Joko, meskipun diam-diam kagum, tapi masih ragu untuk menunjukkan keberpihakan secara terbuka. Ucok akhirnya buka suara saat mereka menunggu penumpang di warung kopi. "Jo, lu bener kemarin. Tapi lu juga udah buka jalan yang berat." Joko menyeruput kopinya. "Kalau bukan kita, siapa lagi, Cok? Mau sampai kapan kita tunduk?" "Gue setuju, tapi Raja bukan orang sembarangan. Dia punya orang-orang, dan lebih bahaya lagi, dia punya Pak Budi di belakangnya." Nama Pak Budi membuat Joko termenung. Kepala desa yang tampak alim, sering pakai batik, dan bicara soal pembangunan kampung dalam setiap pengajian,
ternyata punya tangan kotor yang menyentuh ke segala sisi kehidupan warga. Dari iuran paksa, proyek saluran air yang tak pernah rampung, hingga penggusuran warung kecil yang tiba-tiba tanpa alasan. Semuanya selalu resmi, tapi jelas menguntungkan kelompok tertentu. Hari itu Joko pulang lebih cepat. Ia punya rencana. Malamnya, ia mengajak beberapa orang ke rumahnya. Bukan untuk rapat, bukan untuk protes, tapi untuk bicara. Duduk, minum kopi, dan jujur satu sama lain. Ucok datang. Sarman, Mang Jaka tukang becak, Bu Yati yang warungnya dirazia minggu lalu, juga Anton kecil, pemuda yang bekerja serabutan di bengkel. Aku tahu aku udah bikin masalah, kata Joko membuka pembicaraan. Tapi aku nggak bisa lagi diam. Sari dipukul. Aku bisa apa selain lawan? Lu bener, Jo, sahut Sarman. Tapi kita mesti rapih. Bukan cuma marah. Kita harus bawa ini ke atas. Kita mesti punya bukti. Ucok mengangguk. Kalau kita cuma teriak-teriak, kita bakal dianggap tukang ribut. Tapi kalau kita punya rekaman, foto, saksi, kita bisa bawa ini ke polisi. Bahkan ke media. Media? Tanya Bu Yati. Iya, Bu. Sekarang bukan tahun 90-an. Ada HP, ada media sosial. Kita bisa bikin kampung ini didengar. Joko mengangguk. Malam itu mereka sepakat untuk mulai mengumpulkan bukti. Tanpa kekerasan, tanpa demo. Diam-diam. Tapi nyata. Beberapa hari kemudian, Sarman berhasil merekam pemalakan yang dilakukan dua anak buah raja di warung kopi. Videonya dikirim ke Joko. Terlihat jelas bagaimana uang diserahkan dengan ancaman. Lalu Bu Yati, dengan HP lamanya, berhasil memfoto Pak Budi sedang masuk ke mobil hitam milik kontraktor proyek jalan yang dikenal dekat dengan Ormas. Bukan foto istimewa, tapi cukup menimbulkan pertanyaan. Sari, meski masih trauma, kembali berjualan. Tapi kali ini, ia menyembunyikan kamera kecil di atas gerobaknya. Ia tahu tempat mangkal para preman. Ia tahu obrolan-obrolan mereka yang sering tanpa sadar membocorkan sesuatu yang penting. Suatu malam, Sari pulang dengan wajah pucat. Tapi matanya menyala. Mas, mereka bicara soal proyek baru. Sebuah pabrik. Katanya bakal gusur banyak rumah. Dan Pak Budi mau bagian 20% dari fee-nya. Joko kaget. Kamu dengar sendiri. Bukan cuma dengar. Aku rekam. Rekaman itu jadi titik tolak. Mereka kini bukan hanya punya bukti kekerasan, tapi juga korupsi. Uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, ternyata masuk kantong-kantong pribadi. Sementara itu, Raja mulai gerah. Ia mengirim beberapa anak buahnya ke pangkalan ojek. Mereka tidak melakukan kekerasan, tapi cukup mengganggu. Joko, lo sekarang suka main pahlawan ya? Hati-hati, banyak yang gak suka orang nyolot kayak lo. Tapi kali ini, Ucok berdiri. Kalau ada yang sentuh Joko, berarti nyentuh kita juga. Sarman berdiri di sebelahnya. Mang Jaka ikut berdiri. Satu persatu, tukang ojek dan becak berdiri di belakang Joko. Para preman itu terdiam. Untuk pertama kalinya, mereka kalah jumlah. Lebih dari itu, mereka kalah keberanian. Raja makin marah. Ia bertemu langsung dengan Pak Budi di rumah dinas kepala desa. Sebuah pertemuan yang disangka rahasia, tapi diam-diam diikuti dari jauh oleh Sari dan Anton kecil. Mereka merekam suara pembicaraan melalui jendela. Budi, warga mulai ribut. Itu si Joko makin banyak omong. Kita mesti hajar dia. Jangan sekarang. Kita tunggu waktu yang tepat. Kita adukan dia dulu. Kasih cap dia sebagai provokator. Kalau perlu, kita pakai surat resmi. Lu yakin bisa bungkam media? Kalau nggak bisa bungkam, kita arahkan. Gampang. Wartawan juga butuh uang. Rekaman itu lengkap. Disimpan rapi oleh Joko dalam flash disk dan juga dikirim ke cloud agar aman. Joko tahu, waktunya melawan secara terbuka sudah dekat.
Ia tahu nyawanya bisa jadi taruhan. Tapi ia juga tahu, keberanian itu menular. Dan sekarang, ia tidak sendiri. Malam itu, ia duduk bersama Sari. Di depan rumah, mereka memandangi bintang. Angin membawa suara tawa anak-anak yang bermain petak umpet di gang sebelah. "Aku bangga sama kamu, Mas," kata Sari pelan. "Aku juga bangga sama kamu, Sar. Kamu lebih berani dari aku. Kita cuma rakyat kecil. Tapi mungkin, kali ini, kita bisa menang." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Joko merasa bahwa perlawanan kecil mereka punya makna besar. Bukan hanya untuk mereka, tapi untuk seluruh kampung. Bahkan, mungkin untuk siapa saja yang pernah merasa ditindas dan dibungkam. Setelah keberaniannya melawan preman di depan umum, Joko sadar bahwa tindakannya bukan akhir dari perlawanan, melainkan awal dari sebuah perjuangan yang lebih besar. Kampung tempat ia tinggal kini sedang berubah. Ketakutan masih ada, tapi sudah mulai disusupi oleh sesuatu yang lebih kuat, harapan. Di pangkalan ojek, suasana perlahan berubah. Para tukang ojek yang biasanya diam kini mulai berani bertanya. Mereka tak lagi menunduk saat anak buah raja melintas. Bahkan, beberapa sudah mulai bergabung dengan gerakan kecil yang Joko dan Sari bangun dari rumah mereka yang sederhana. "Kita ini bukan orang pintar, Jo," ujar Sarman suatu sore saat mereka duduk di warung. "Tapi kita bisa lihat mana yang benar dan mana yang nginjek-injek orang. Yang penting kita jujur dan gak takut," jawab Joko. "Kita kumpulin bukti, kita rapihin gerakan. Ini bukan soal siapa yang paling keras teriak. Ini soal siapa yang paling tahan berdiri." Ucapan itu jadi semacam slogan tidak resmi. Gerakan warga melawan ormas bukan lagi kumpulan emosi, tapi sudah mulai ditata. Joko dan beberapa warga membuat tim kecil. Mereka tidak menamai kelompok mereka secara resmi, tapi semua tahu siapa yang menjadi penggeraknya. Sari berperan besar. Selain terus merekam aktivitas preman dan ormas secara diam-diam, ia juga menggalang dukungan dari para ibu. Di warung-warung, di tukang sayur, bahkan di acara pengajian, ia menyebarkan pesan bahwa warga harus bersatu dan tidak boleh diam. "Kalau kita terus takut, mereka akan terus di atas kepala kita," ujar Sari kepada Bu Yati dan ibu-ibu lainnya. "Kita bukan ngajak ribut, kita cuma mau hidup tenang." Pelan tapi pasti, kampung itu mulai menunjukkan gelagat perlawanan yang terorganisasi. Beberapa warga yang dulu ragu, kini datang sendiri ke rumah Joko menawarkan bantuan. Ada yang rela berjaga malam, ada yang membawa rekaman video, dan ada pula yang menyumbangkan pulsa internet untuk mengirim bukti keluar. Anton kecil, anak muda pengangguran yang dulu suka nongkrong di bengkel, menjadi penghubung digital. Ia mengerti cara kerja media sosial, cara menyembunyikan data, dan bahkan mulai belajar cara membuat akun anonim. Kalau kita unggah semua ini dari akun biasa, bisa ketahuan. Tapi kalau lewat akun anonim, mereka susah lacak. Jelas Anton sambil menunjukkan caranya kepada Joko. Joko, meski gagap teknologi, perlahan belajar. Ia tidak ingin hanya jadi simbol. Ia ingin menjadi bagian dari gerakan secara penuh. Sementara itu, Raja dan anak buahnya semakin curiga. Mereka tahu ada pergerakan, tapi belum bisa membuktikan siapa dalangnya. Mereka mulai patroli malam, menghampiri rumah-rumah warga, dan melempar ancaman secara halus. Malam-malam gini sepi ya, Pak? Hati-hati. Kadang maling bisa datang kapan aja, ujar salah satu preman kepada Mang Jaka, tetangga Joko. Mang Jaka hanya tersenyum. Tapi dalam hatinya, ia semakin yakin, sudah saatnya warga melawan balik. Dalam sebuah pertemuan rahasia di rumah Sarman, warga membuat keputusan penting. Mereka akan menyusun dokumen lengkap berisi kronologi, bukti visual, dan kesaksian tentang intimidasi ormas dan kolusi dengan Pak Budi. Tujuannya satu, membawa ini semua ke ranah hukum dan media. Kita nggak bisa andalkan aparat lokal. Kita mesti tembus sampai ke kota. Bahkan kalau perlu, sampai ke provinsi, kata Bu Yati dengan semangat. Tim ini bekerja siang dan malam.
Sari menyalin rekaman suara menjadi transkrip. Anton menyusun bukti video dalam folder rapi. Ucok dan Mang Jaka menemui warga satu persatu untuk mengajak mereka menandatangani petisi. Dalam waktu seminggu, mereka berhasil mengumpulkan 47 tanda tangan. Jumlah yang tidak besar, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ini bukan gerakan 1-2 orang. Ini suara rakyat. Langkah selanjutnya, aksi terbuka. Ucok punya ide. Kita bikin aksi diam. Nggak teriak-teriak. Kita kumpul di balai desa, pakai baju putih, bawa poster kecil. Kami ingin aman, kami ingin damai. Semua menyetujui. Aksi itu akan dilaksanakan hari Minggu pagi, saat pasar sedang ramai dan banyak mata tertuju ke kampung mereka. Hari itu, warga berkumpul di depan balai desa. Tanpa teriak, tanpa rusuh. Hanya berdiri diam dengan wajah tenang dan poster sederhana. Tapi kehadiran mereka jadi gempa kecil yang mengguncang sistem. Pak Budi, dari balik jendela kantornya, menatap dengan rahang mengeras. Raja, yang datang 5 menit kemudian, hanya bisa berdiri bingung. Mereka nggak teriak. Mereka nggak nyerang. Tapi mereka semua di sini, bisik salah satu anak buahnya. Warga kampung itu tidak lagi takut. Mereka berdiri tegak, dengan kepala tinggi. Dan di tengah mereka, Joko dan Sari berdiri bergandengan tangan. Hari itu menjadi titik balik. Tidak ada bentrokan. Tidak ada kekerasan. Tapi semua tahu, ada yang berubah. Kekuasaan tidak lagi sepihak. Warga sudah bangun dari tidurnya yang panjang. Dan ini baru permulaan. Langit sore berwarna jingga ketika Sari memasukkan ponselnya ke dalam kantong celemek. Hari itu ia lebih banyak diam. Bukan karena takut, tapi karena dalam benaknya, ia sedang menyusun keberanian. Sudah seminggu warga bergerak, dan kini saatnya melakukan langkah besar. Joko yang biasanya tahu semua isi hati Sari, kali ini hanya menatap penuh tanya. "Kamu yakin?" tanyanya pelan. Sari mengangguk. "Kalau mereka bisa bikin kita takut selama ini, kenapa kita nggak bisa bikin mereka gemetar karena kebenaran?" Malam itu, Sari pergi ke tempat biasa ia berjualan di dekat tikungan pasar. Tapi ia tak berniat berjualan nasi goreng seperti biasanya. Di bawah celemeknya, tersembunyi ponsel milik Anton yang sudah dimodifikasi. Kamera kecilnya terpasang di kancing baju, dan tombol rekamnya bisa ditekan dari kantong celana. Anton, yang biasanya urakan, kini tampak seperti teknisi profesional. Ini alat sederhana, tapi cukup jelas untuk rekam suara dan video. Pokoknya jangan sampai kena air, dan jangan goyang terlalu banyak. Sari mengangguk lagi. Dalam hatinya, doa tak berhenti ia panjatkan. Pukul 8 malam, 2 motor melintas cepat di ujung jalan. Sari mengenali mereka. Salah satu pengendara turun dan langsung menuju warung kecil di seberang tempat Sari biasa berjualan. Warung itu sudah lama kosong. Tapi malam itu lampunya menyala. Rasa penasaran dan khawatir bercampur di dada Sari. Ia berpura-pura sibuk merapikan bahan dagang, lalu perlahan mendekat ke arah warung kosong itu, menyusuri sisi gelap toko kelontong. Dari balik celah tembok, ia bisa melihat dan mendengar dengan jelas. Di dalam ruangan sempit yang remang-remang itu, duduklah Raja dan Pak Budi. Di antara mereka, ada berkas-berkas yang dibuka dan lembaran uang yang diselipkan ke dalam amplop. Proyek jalan itu harus jalan minggu depan. Gue udah urus semua birokrasinya. Tinggal kamu tahan warga yang ribut, ujar Raja sambil menyodorkan berkas. Pak Budi mengambil berkas itu dengan tenang. Warga udah mulai berani. Jo, apalagi si Joko. Gue curiga ada yang ngatur mereka. Kalau mereka ngatur, kita babat. Gampang. Lu tinggal bilang ada gangguan keamanan. Urusan kita yang beresin. Sari menahan napas. Tangan kirinya gemetar memegang celemek. Tapi kameranya tetap menyala. Setiap kata yang keluar dari mulut Raja dan Pak Budi direkam jelas. Gue juga udah kontak media lokal. Kalau ada yang bocor, kita bilang warga yang anarkis. Lo ngerti kan? Bud? Lu di depan. Gue di belakang.
Duit ngalir, warga nurut. Pak Budi hanya tertawa pelan. Gue ngerti. Selama kita satu jalur, gak ada yang bisa ngapa-ngapain kita. Sari mundur perlahan, memastikan tak ada suara berisik dari langkahnya. Ia kembali ke gerobak, mengambil nasi goreng yang masih utuh, dan bersikap seperti biasa. Dalam hatinya, ia tahu, rekaman itu adalah senjata utama. Malam itu, ia menyerahkan ponsel ke Anton. Anak muda itu langsung memindahkan semua data ke komputer bekas di bengkel. Sari, ini bukti kelas berat, ujar Anton tak percaya. Makanya jangan lama-lama. Gimana caranya biar bisa disebar tapi aman? Anton menjelaskan bahwa ia akan unggah video itu di 2 tempat. Satu ke akun anonim YouTube, satu lagi ke blog independen yang biasa dipakai aktivis. Ia juga menyiapkan satu salinan offline yang akan disimpan di tempat berbeda. Kalau satu hilang, masih ada 2 cadangan, kata Anton. Dan yang penting, semua kita simpan juga di flash disk kecil yang bisa diselundupin. Joko datang membawa nasi dan kopi. Ia tahu Sari berhasil. Matanya berkaca-kaca. Kamu luar biasa, bisiknya. Sari hanya menunduk. Aku cuma ibu rumah tangga. Tapi kalau mereka injak-injak kita, aku juga bisa jadi sesuatu. Keesokan paginya, video itu sudah menyebar. Awalnya hanya beredar di lingkup warga. Tapi dalam hitungan jam, video itu tembus ke media sosial lebih besar. Hashtag Ormas Preman dan Pak Budi Korup mulai ramai di Twitter. Warga kampung mendadak punya harapan baru. Mereka tak lagi harus menyuarakan keresahan dengan mulut. Video itu berbicara lebih keras. Raja dan anak buahnya langsung panik. Mereka mendatangi rumah-rumah warga, tapi kali ini tak ada yang bicara. Semua diam, semua sudah tahu. Mereka punya bukti. Mereka punya kekuatan. Pak Budi pun tak bisa lagi duduk santai di kantor desa. Ia kini dikawal 2 orang ormas, dan kabarnya mencoba menghubungi atasan-atasan di kecamatan untuk meredam isu. Namun, semuanya terlambat. Sari bukan hanya merekam. Ia juga menyalin seluruh transkrip percakapan ke dokumen tertulis, lengkap dengan cap waktu dan kronologi. Dokumen itu dikirim ke lembaga bantuan hukum di kota lewat relawan mahasiswa yang dulu pernah KKN di kampung mereka. Dalam waktu 2 hari, kampung kecil itu berubah jadi sorotan media lokal. Reporter datang, mewawancarai warga, dan tanpa malu-malu menyebut video dari seorang ibu penjual nasi goreng sebagai pemantik utama. Sari, yang biasanya hanya dikenal sebagai istri Joko, kini dipandang sebagai simbol perlawanan warga. Tapi ia tidak pernah tampil di depan kamera. Ia tetap berdiri di belakang, membantu warga menyusun strategi lanjutan. Kita belum menang, tapi sekarang kita pegang kendali, kata Joko pada warga yang berkumpul malam itu. Dan semua mengangguk. Mereka tahu, perlawanan itu bukan hanya soal fisik, tapi juga soal bukti, suara, dan keberanian satu orang biasa yang berani berdiri ketika yang lain memilih diam. Anton duduk sendirian di dalam pos polisi kecil yang mulai usang catnya. Malam itu sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar di luar jendela. Di hadapannya, layar laptop menyala dengan video rekaman pertemuan rahasia antara Raja dan Pak Budi. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena ada gejolak yang sulit dijelaskan dalam dadanya. Selama bertahun-tahun, Anton menutup mata atas semua kelakuan Laskar Merah. Ia tahu Raja bukan orang baik. Ia tahu Pak Budi bermain kotor. Tapi selama ini ia pikir, lebih aman jadi penonton daripada pemain yang bisa dilenyapkan kapan saja. Tapi video ini, bukti ini, mengubah semuanya. Ia melihat wajah Sari dalam rekaman. Bukan wajah seorang ibu rumah tangga biasa. Ada keteguhan di sorot matanya. Keberanian yang membuat Anton merasa kecil. Gue ini polisi. Tapi kenapa justru rakyat yang lebih berani dari gue? Gumamnya. Pagi harinya, Anton mulai mengambil langkah kecil. Ia pergi ke warung kopi Burini, tempat biasa para tukang ojek berkumpul, termasuk Joko. Awalnya suasana kaku, namun Anton membuka pembicaraan dengan pelan.
Video itu valid. Gak ada rekayasa. Gue udah periksa metadatanya, katanya lirih sambil menyeruput kopi. Joko mengangguk pelan. Kami gak minta banyak, Ton. Kami cuma pengin anak-anak kita bisa hidup tenang di kampung ini. Anton terdiam lama. Lu percaya sama gue? Belum, jawab Joko jujur. Tapi gue percaya lu masih punya hati. Hari-hari berikutnya, Anton mulai bergerak diam-diam. Ia menghubungi temannya di Polres Kota, Bribka Maya, yang dikenal idealis dan sering terlibat dalam investigasi pelanggaran oknum aparat. Maya menyarankan agar semua bukti dikumpulkan dalam satu folder digital dengan enkripsi. Kalau sistem kita bobrok, jangan serahkan langsung. Kirim ke LSM, wartawan, dan simpan salinan buat tekanan publik, kata Maya. Anton pun membantu menyusun laporan resmi. Ia mengunjungi warga satu persatu, mencatat kesaksian, dan menyusun kronologi yang rapi. Semua tanpa sepengetahuan atasan langsungnya, yang selama ini bersikap lunak pada Laskar Merah. Di sisi lain, Raja mulai mencium perubahan sikap Anton. Suatu malam, dua anak buah Raja mendatangi pos polisi. Mereka mengancam Anton secara tersirat. Kamu kan tahu, Ton, kampung ini bisa aman kalau semua tahu posisi masing-masing. Jangan sok jadi pahlawan nanti malah hilang sendiri. Anton tak menjawab. Tapi malam itu, ia memindahkan istri dan anaknya ke rumah ibunya di kota. Ia tahu taruhannya bukan lagi jabatan, tapi nyawa. Keesokan paginya, Anton menyamar sebagai warga biasa dan menghadiri pertemuan warga di balai RT. Di sana, ia berbicara tanpa seragam. Ia bicara sebagai manusia. Kita gak bisa tunggu orang pusat turun tangan. Kita harus mulai dari sini. Dari kita sendiri. Saya akan pastikan laporan ini diterima dan dibuka seluas-luasnya. Warga terdiam. Lalu tepuk tangan kecil mulai terdengar. Disusul sorak-sorai dan semangat yang mengalir deras. Mereka mulai percaya. Bukan hanya pada Anton, tapi pada kekuatan mereka sendiri. Sementara itu, Bribka Maya yang menerima salinan video dan laporan warga, langsung meneruskannya ke Divisi Propam dan Komnas HAM. Dalam waktu 48 jam, laporan itu ditindaklanjuti. Tim kecil dikirim ke kampung untuk investigasi diam-diam. Anton menyambut tim itu secara diam-diam di bengkel milik Pak Edi. Mereka berdiskusi malam hari, memetakan pergerakan ormas, mengidentifikasi pelaku kekerasan, dan menyusun rencana penangkapan yang aman. Ketika Raja tahu laporan telah menyebar, ia semakin brutal. Ia mengerahkan orang-orangnya mengintimidasi warga. Satu rumah warga dibakar, beberapa anak muda dipukul di jalan, dan Sari hampir dijebak dalam insiden palsu. Tapi semua terekam. Anton dan warga semakin lengkap datanya. Puncaknya, Anton secara resmi mengumumkan bahwa ia akan menyerahkan laporan dan bukti kepada Kapolres di hadapan warga dan wartawan lokal. Acara itu dilakukan di lapangan kampung, disaksikan ratusan pasang mata. Dalam pidatonya, Anton berkata, "Saya mungkin bukan polisi terbaik, tapi hari ini, saya berdiri bukan karena seragam. Saya berdiri karena saya manusia. Dan saya berdiri bersama kalian." Air mata menetes di pipi beberapa ibu. Joko menatap Anton, kali ini dengan keyakinan penuh. Langkah besar itu sudah dimulai. Tak ada yang bisa menghentikan gelombang kebenaran yang sudah dilepas dari bendungannya. Anton, polisi muda yang dulunya apatis, kini menjadi kunci perlawanan warga. Dan semua berawal dari satu video, satu keberanian, dan satu kampung kecil yang memilih melawan. Hari Minggu pagi, suasana di kampung terasa berbeda. Bukan karena suara ayam berkokok atau aroma gorengan dari warung Burini, tapi karena ratusan warga berkumpul di lapangan kecil yang biasanya dipakai anak-anak bermain bola. Mereka membawa spanduk dari kain bekas bertuliskan, "Kami tidak takut," dan "Hukum Ormas Preman," dengan cat merah menyala. Joko berdiri di tengah kerumunan, mengenakan jaket ojeknya yang sudah lusuh. Di sampingnya, Sari membawa termos teh hangat, membagikannya kepada ibu-ibu yang berdiri sambil menggendong anak.
Anton dan Bribka Maya terlihat di belakang, memastikan tak ada penyusup dari pihak ormas yang akan mengacaukan aksi damai itu. "Kita bukan cari masalah," kata Joko ke megafon rakitan. "Kita cuma mau hidup damai. Kita bayar pajak, kita kerja halal, tapi tiap hari kita ditindas. Hari ini, kita bilang cukup." Sorak-sorai menggema. Beberapa warga menangis. Tidak karena takut, tapi karena akhirnya mereka punya suara. Warga beriringan berjalan menuju kantor kecamatan sambil menyanyikan lagu kebangsaan. Anak-anak muda memegang papan tuntutan, ibu-ibu menggandeng anak mereka, dan para tukang ojek membentuk barisan di depan. Setibanya di kantor kecamatan, perwakilan warga, Joko, Sari, Pak Edi, dan 2 pedagang kaki lima, masuk ke ruangan sambil membawa dokumen resmi, laporan dugaan kekerasan, pemerasan, pembakaran properti warga, dan kolusi dengan aparat desa. Semuanya ditandatangani lebih dari 500 warga. Camat yang menerima mereka tampak gugup. Ia tahu laporan ini akan sampai ke atas. Dan jika benar Raja dan Pak Budi terlibat, posisinya juga bisa terancam. "Kami akan teruskan ini ke Kapolres dan Bupati," ujarnya singkat. Tapi Joko menimpali dengan tegas. "Kami sudah kirim juga ke media dan Komnas HAM, Pak. Jadi jangan harap bisa dikubur." Sementara itu, media lokal mulai mencium kisah ini. Wartawan dari radio komunitas hingga portal berita online datang ke kampung. Mereka mewawancarai warga, memotret mural perlawanan di tembok-tembok, dan merekam testimoni korban. Sari sempat diwawancarai oleh wartawan dari Jakarta. Ia bicara pelan tapi mantap. "Kami hanya orang kecil. Tapi bukan berarti kami bisa diinjak-injak. Kami gak mau anak kami tumbuh dalam ketakutan." Berita mulai viral. Judul-judul seperti "Kampung melawan ormas preman" dan "Video ibu rumah tangga bongkar proyek gelap kepala desa" tersebar di media sosial. Netizen memberi dukungan. Beberapa LSM turun tangan, menawarkan bantuan hukum gratis. Raja dan Pak Budi mulai terpojok. Mereka menggelar jumpa pers di balai desa, menyatakan bahwa video itu hoaks dan aksi warga digerakkan oleh provokator luar. Tapi warga sudah cerdas. Mereka tahu siapa yang benar dan siapa yang bersandiwara. Pada malam harinya, warga mengadakan ronda besar-besaran. Bukan untuk menjaga dari maling, tapi dari serangan balasan Laskar Merah. Joko dan Anton berjaga di pos ronda bersama para pemuda. Mereka bergantian patroli, sementara Sari dan ibu-ibu lainnya menyiapkan makanan hangat untuk yang berjaga. "Kita udah nyalain api. Jangan biarkan padam," bisik Anton sambil menyerahkan kopi ke Joko. Hari berikutnya, Komnas HAM dan Divisi Propam Mabes Polri datang ke kampung. Mereka menyelidiki langsung laporan warga, mewawancarai saksi, dan memverifikasi video serta dokumen. Pak Budi terlihat panik. Ia mencoba menghapus jejak digital, tapi warga sudah membuat banyak salinan. Termasuk satu yang sudah dikirim ke server luar negeri oleh salah satu anak muda kampung yang kerja di warnet. Satu malam, Raja mendatangi rumah Pak Budi. "Gue udah bilang jangan kasih muka ke mereka. Sekarang lihat, gue juga bisa jatuh karena lo." Pak Budi mencoba menenangkan, tapi Raja sudah kalap. Ia mulai mengancam akan membuka semua rahasia korupsi mereka berdua jika tertangkap. Sementara itu, dukungan dari luar terus berdatangan. Komunitas ojek online dari kota mengirim bantuan logistik, aktivis mahasiswa mengirim buku hukum dan pelatihan hak asasi warga, bahkan beberapa artis menyuarakan solidaritas di media sosial. Hari Jumat, lebih dari 2.000 warga dari kampung sekitar bergabung dalam aksi demo damai kedua. Kali ini di depan kantor polisi kabupaten. Mereka membawa spanduk, "Tangkap Raja dan Budi. Polisi bersih, kami dukung." Bribka Maya menyerahkan berkas tambahan ke penyidik, disertai video baru yang membuktikan transfer uang gelap dari proyek jalan ke rekening pribadi Pak Budi. Hari itu juga, surat penangkapan resmi untuk Raja dan Pak Budi diterbitkan. Malamnya, Joko berdiri di depan rumahnya, menatap bintang. Sari mendekat dan menggenggam tangannya.
Kamu yakin gak takut? Takut, Sar. Tapi lebih takut kalau kita diam. Kampung itu, yang dulu gelap karena ketakutan, kini mulai terang oleh harapan. Hari penangkapan itu dimulai dengan sunyi yang aneh. Tidak ada suara musik dangdut dari rumah ketua RW, tidak ada suara knalpot motor bising milik anak-anak ormas. Warga menunggu dalam tegang. Di pos ronda, Joko duduk berdampingan dengan Anton. Matanya tak lepas dari layar ponsel yang menampilkan GPS mobil polisi yang sudah mendekati kampung. Malam sebelumnya, Raja dikabarkan mencoba kabur. Ia menyamar sebagai sopir truk, berharap bisa menyelinap keluar kota lewat jalur alternatif. Tapi petugas kepolisian yang sudah bekerja sama dengan warga segera menangkap pergerakannya lewat CCTV jalanan dan pelacakan sinyal ponsel. Kejar-kejaran pun terjadi. Di tanjakan tajam menuju hutan kecil di pinggir kota, truk yang dikendarai Raja oleng dan menabrak pohon besar. Ia ditemukan dalam kondisi sekarat, tubuhnya tertindih kabin truk yang ringsek. Polisi membawanya ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong. Kabar kematiannya tersebar cepat. Di kampung, reaksi warga beragam. Ada yang lega, ada yang menangis karena trauma selama ini, dan ada yang diam, termenung. Joko tak bersorak. Ia hanya memeluk Sari dan berkata pelan, "Satu selesai. Tinggal satu lagi." Sementara itu, Pak Budi yang selama ini mengelak semua tuduhan, akhirnya didatangi tim dari kepolisian provinsi di rumah dinasnya. Ketika ditunjukkan bukti video dan aliran dana, ia tak bisa berkutik. Mata Pak Budi yang biasanya tenang kini tampak merah dan panik. "Saya hanya korban tekanan," dalihnya. Tapi penyidik tak terpancing. Mereka menggiringnya keluar rumah, disaksikan puluhan warga yang sudah berdiri di luar pagar. Beberapa meneriakkan namanya dengan hinaan, tapi sebagian hanya memandangi dengan tatapan kosong. Pengkhianatan dari seorang pemimpin terasa lebih menyakitkan daripada intimidasi preman. Anton ikut dalam penangkapan itu. Ia yang memborgol tangan Pak Budi, menatapnya tajam. "Bapak bukan korban. Bapak pengkhianat." Setelah ditangkap, proses hukum berjalan cepat karena bukti sudah lengkap. Video, dokumen keuangan, saksi korban, hingga pengakuan beberapa anak buah Raja yang menyerah dan bersaksi di bawah perlindungan hukum. Jaksa menuntut Pak Budi dengan pasal berlapis, korupsi, kolusi, penyalahgunaan wewenang, dan pembiaran tindakan kekerasan. Persidangan berlangsung selama 2 bulan. Di ruang sidang, Sari dan Joko hadir sebagai saksi utama. Joko bersaksi tenang, jelas, tanpa dendam. Sari sempat menangis saat menceritakan kejadian pemukulan malam itu, tapi suaranya tetap tegas. Hakim memvonis Pak Budi dengan hukuman penjara seumur hidup. Tidak ada yang bersorak, hanya keheningan. Mungkin karena keadilan terasa asing setelah sekian lama tertunda. Setelah vonis itu, kampung mulai berubah. Pos ronda diperbaiki, ibu-ibu kembali berjualan dengan tenang, anak-anak bisa bermain hingga malam tanpa takut. Laskar Merah dibubarkan secara resmi, sisa anggotanya diminta ikut pelatihan kerja atau dipindahkan dari wilayah tersebut. Anton mendapat penghargaan dari institusinya, bukan karena berani, tapi karena akhirnya memilih jalan benar. Ia tak ambil cuti atau pindah tugas. Ia tetap di kampung itu, membuktikan bahwa polisi bisa bersama rakyat. Joko dan Sari tidak berubah jadi tokoh besar. Mereka tetap hidup sederhana. Tapi warung Sari makin ramai, dan Joko mulai mengelola koperasi tukang ojek bersama teman-temannya. Mereka membuat sistem arisan, simpan pinjam, dan pelatihan mekanik gratis. Yang berubah adalah cara orang melihat mereka. Dulu dianggap kecil, sekarang dihormati. Suatu malam, saat kampung mulai sepi dan suara jangkrik mendominasi, Joko duduk di depan rumah, memandangi langit. "Sar, kamu pernah nyangka semua ini bisa kejadian?" Sari tersenyum sambil menyodorkan teh hangat. "Enggak, tapi aku tahu kamu bukan orang biasa." Joko tertawa pelan. "Aku ini tukang ojek." Sari mengangguk, "Tapi tukang ojek yang berani." Kampung itu, yang dulu dijajah ketakutan,
kini bebas. Semua karena keberanian satu orang yang tak ingin istrinya dipukul tanpa alasan. Karena kadang, keberanian paling besar datang dari hati paling sederhana. Kampung itu kini berbeda. Udara pagi terasa lebih ringan. Seperti beban yang selama ini menggantung di atas kepala warga telah diangkat. Warung-warung kecil kembali buka penuh semangat. Suara anak-anak bermain menggema di ganggang sempit, dan tawa warga terdengar lebih jujur. Tak ada lagi ketakutan, tak ada lagi ancaman. Joko dan Sari kembali pada rutinitas mereka, namun kali ini dengan kebebasan yang selama ini hanya bisa mereka bayangkan. Sari membuka warungnya lebih pagi, menyambut pelanggan dengan senyum lebar dan sapaan hangat. Joko, selain menarik ojek, mulai disibukkan dengan pengelolaan koperasi warga yang perlahan berkembang menjadi pusat kegiatan ekonomi kecil di kampung. Koperasi itu bukan hanya soal uang. Di situ, warga berkumpul, berdiskusi, saling mendukung. Joko dan beberapa tukang ojek mengadakan pelatihan perbaikan motor gratis untuk pemuda kampung. Mereka juga mulai merancang program tabungan pendidikan untuk anak-anak pengemudi ojek dan pedagang kecil. Kalau kita nggak saling bantu, siapa lagi? Kata Joko suatu sore saat mengisi pelatihan di pos ronda. Anton, yang kini lebih dipercaya warga, sering hadir tanpa seragam. Ia lebih memilih mendengarkan warga daripada memberi ceramah. Banyak pemuda yang dulunya takut padanya kini mendekat, mengajukan ide-ide kecil tentang keamanan kampung. Pak RT dan tokoh masyarakat mulai aktif kembali. Mereka menggelar forum musyawarah bulanan, membahas kebersihan lingkungan, pendidikan, hingga kemungkinan membuka PAUD di tanah kosong bekas markas ormas. Warga yang dulu hanya diam kini berani bicara. Sari, yang dulunya hanya dikenal sebagai penjual nasi goreng, kini dihormati sebagai simbol keberanian. Ia sering diminta berbicara di pertemuan ibu-ibu, mendorong mereka untuk berani bersuara jika mengalami ketidakadilan. Jangan pernah diam kalau kalian tahu itu salah. Mulai dari rumah kita masing-masing. Anak-anak harus tahu mana yang benar dan mana yang salah, ujarnya saat acara kumpul bulanan warga. Nama Joko dan Sari mulai dikenal bukan hanya di kampung mereka. Beberapa wartawan datang, ingin menulis kisah mereka. Tapi Joko menolak tampil di televisi. Ia tidak ingin menjadi pahlawan di layar kaca. Biarlah yang penting berubah itu kampung ini, ujarnya tenang. Namun, dari kisah mereka, banyak kampung lain mulai bergerak. Video keberanian warga kampung Mekar yang viral, menjadi inspirasi. Beberapa komunitas tukang ojek dan pedagang kecil di kota-kota lain mulai membentuk kelompok serupa, belajar dari koperasi yang dikelola Joko. Tidak semua berjalan mulus. Ada saja tantangan. Sebagian warga masih trauma, sebagian lagi pesimis bahwa keadaan bisa kembali seperti dulu. Tapi perubahan memang butuh waktu. Dan mereka telah memulainya. Pada suatu malam, kampung mengadakan syukuran sederhana. Diadakan di lapangan kecil, dengan lampu-lampu gantung sederhana, panggung dari kayu bekas, dan makanan hasil gotong royong warga. Joko duduk di deretan belakang, tak ingin jadi pusat perhatian. Tapi Anton menariknya ke depan. Berdiri, Joko. Ini semua karena kamu mulai duluan. Warga bersorak, menepuk tangan. Joko tersenyum malu-malu. Ia memandang Sari yang berdiri di sisi panggung, mengangguk padanya. Dengan suara pelan namun mantap, Joko berkata, "Saya cuma tukang ojek. Tapi saya percaya, kalau kita semua yang kecil-kecil ini bersatu, kita bisa lebih besar dari siapapun yang menindas." Tepuk tangan pecah. Beberapa warga meneteskan air mata. Malam itu, langit kampung tampak lebih cerah dari biasanya. Kisah mereka tak berhenti di sana. Tapi hari-hari berikutnya adalah tentang kerja keras, semangat baru, dan harapan yang tak lagi sekadar impian. Joko dan Sari tetap jadi diri mereka yang dulu, sederhana, jujur, dan penuh kasih. Tapi kini mereka jadi bukti nyata bahwa keberanian orang kecil bisa mengubah segalanya. Dan di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, kehidupan yang dulu tertindas kini telah berubah menjadi cerita tentang keberanian, persatuan, dan harapan.